di pertemuan ke-8 mata kuliah Matematika Ekonomi yang akan kita pelajari untuk materi setelah UTS, yaitu adalah deret. Nah, deret ini ada dua ya, ada deret hitung sama deret ukur. Ini materi pernah kalian pelajari waktu sekolah di SMA atau SMK, ya kan? Nah, kalau deret waktu dulu sekolah pasti yang sering dengar yaitu deret aritmatika, ya kan? Nah, kalau kita nanti akan kita bahas deret hitung. Nah, itu sama aja. Jadi ini tuh namanya aritmatika. Biar kalian bisa mengenang lagi, buka-buka kembali ya buku-buku SMA-nya atau SMK-nya. Terus habis itu lawan aritmatika apa? Yaitu deret ukur atau deret geometri, gitu kan? Semoga ingat ya. Nah, nanti aritmatika sama geometri ini masing-masing beda rumusnya kan, dan istilah-istilahnya juga beda. Nah, yang pertama kan kita bahas deret hitung dulu ya, atau aritmatika. Nah, waktu dulu sekolah pasti kalau udah kenal deret itu namanya kenal suku kan. Suku itu lambangnya waktu dulu U, ya kan ya. Jadi kalau misalnya suku ke 1 U1 gitu kan ya, suku kedua U2, suku ketiga U3, suku ke N berarti UN, gitu kan. Nah, kalau ini sekarang kita sama suku juga, cuma yang berbeda adalah penyebutan simbolnya. Jadi kalau di kuliah matematika ekonomi ini, simbolnya untuk suku itu SN. Nah, itu suku. Ya. Kan kalau dulu UN ya. Nah, ini sekarang SN sukunya. Jadi, misalnya gini, ada suatu deret, kan kalau namanya deret itu kan jadinya berbaris ya. Misalnya S1, berarti suku ke-1, S2, suku kedua, terus S3, suku ketiga, suku keempat. Nah, kan namanya berderet. Nah, itu namanya deret. Sampai seterusnya, sampai SN. Nah, gitu. Kenapa N? Karena kita nggak tahu berapa jumlahnya. Terserah nanti soalnya. Apa suku ke-10, N-nya 10 berarti kan, apa suku ke-15, N-nya 11, 15 itu. Nah, suku-suku ini kita mau nyari nih. Ini nanti dalam soal itu bentuknya angka ya. Misalnya ada 1, terus 3, 5, seterusnya berurutan kan. Nah, kalau hitung itu dia itu selalu berurutan. Jadi nanti bisa kita lihat selisihnya. Nah, antara suku pertama sama suku kedua ini ada namanya selisih. Selisih apa? Yaitu S2 dikurang sama S1. Nah, itu kita sebut namanya B. Jadi B itu sama aja beda, gitu ya. Nah, ini B nih. Ini B itu namanya beda, gitu. Nah, kalau A itu apa? A itu S1 atau suku pertama. Suku pertama ya. Jadi harus tahu istilahnya. Tapi kalau dulu masih sekolah ingat dan paham, pasti ya ngerti lah ya. Cuma perbedaan itu doang. UN jadi SN. Nah, ini A suku pertama, ya kan? A suku pertama nih. Nah, N itu yang ditanya ya. Nanti suku keberapa? -1, ini satu rumus ya. Dikali B itu beda selisihnya. Nah, terus ini suku. Nah, ada namanya JN. JN itu jumlah. Kalau dulu sekolah istilahnya SN, malah kebalikannya ya. Jadi kalau di sini jumlah itu JN, kalau dulu sekolah SN sama aja ya. Kalau di sini SN-nya malah suku ya, gitu. Pokoknya jangan bingung aja ya, beda istilah doang. Rumusnya sama, rumusnya tetap N/2, 2A plus N-1B, gitu ya. Nah, kalau udah, Ibu mau jelasin lagi tentang deret ukur rumusnya. Nah, ini baru rumusnya aja ya, untuk nanti perhitungannya nanti. Jadi buat mengenal istilah-istilahnya dulu. Jadi begini loh, kalau deret hitung
antara S1, S2, S3, S4, S5 selisihnya sama semua. Jadi misalnya S1, S2 selisihnya sama. Nah, S2 ke S3 pun sama begitu. S3, S4 sama juga begitu. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya 1, terus 3, terus 5, terus 7, seterusnya. Ini berapa selisihnya? Berarti B-nya berapa selisihnya? 3 dikurang 1, 2 kan? 3 dikurang 1, 2, ya kan? Nah, ini harus sama ini. Sama aja 5 dikurang 3. Hasilnya 2 juga. Nah, harus sama ini juga. Sisi 2, 2, 2, 2. Nah, gitu. Itu namanya derajat hitung ya. Jadi, derajat hitung itu kayak gini. Pokoknya persyaratannya. Ciri-cirinya dia harus selisihnya sama. Gitu. Selisih sama ya. Selisih harus sama. Berarti kalau yang selisihnya beda bagaimana, Bu? Ya, berarti namanya bukan derajat hitung. Gitu. Untuk mengenal pertama kali bagaimana sih derajat hitung itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau derajat ukur ini dia itu namanya penggandaan. Jadi ntar penggandaan itu dia harus sama antara suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Gitu. Nanti bukan selisih namanya. Nanti ada ini penggandaan. Nih, jadi gini. Sama ya, dia S1, misalnya S2, S3, S4, seterusnya sampai SN. Nah, dia itu antara ini sama ini penggandaannya sama. Jadi digandain gitu loh. Dirasiokan. Nah, nanti untuk mencari ini antara S1 sama S2, ini namanya P. Penggandaan. P itu penggandaan ya. Atau istilahnya waktu dulu sekolah namanya rasio. Atau rasio ya. Ingat kan? Rasio itu R ya. Nah, gitu. Tapi ini anggap kayak rasio atau penggandaan. Maksudnya penggandaan itu apa, Bu? Jadi antara S2 dibagi S1 itu hasilnya si P. Jadi nyari P itu S2 bagi S1. Atau sama aja, sama kayak tadi, S3 dibagi S2. Atau sama aja S4 dibagi S3. Seterusnya pokoknya yang setelahnya dibagi yang sebelumnya gitu ya. Itu namanya P. Jadi harus sama semua. Contohnya gini, berarti 1 terus jadi 2, 4, 8, 16, seterusnya. Lihat, 2 bagi, kelihatan ya? Nah, ini. 2 bagi 1 harus sama dengan 4 bagi 2 harus sama dengan apa? 8 bagi 4, ya kan? 2 bagi 1, 1. Nih, 2 bagi 1, 2 maksudnya. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. Nah, gitu. 2 ini namanya P, penggandaan. Gitu ya. Bukan selisih. Kalau tadi deret hitung atau aritmatika selisih masing-masing. Nah, kalau deret ukur atau deret geometri itu penggandaan. Jadi digandain harus sama. Jadi digandain harus sama. Kalau dibagi 2, 2, 2, 2 gitu kan. Kalau nah nanti 3, 3, 3 gitu sama semua seterusnya ya. Nah, jadi istilahnya ada namanya P, penggandaan. SN sama tadi ya, suku ke N. Suku ke N. Terus kalau JN itu sama aja jumlah ya. Jumlah ke N. Nah, untuk deret ukur itu dia ada 2 tipenya. Ini maksudnya untuk yang P, si penggandaan atau rasionya kurang dari 1 nilainya. Berarti kalau kurang dari 1, dia berarti berapa aja? Min kan? Jadi 0 atau min 1, min 2, seterusnya kan yang kurang min. Berarti dia rumusnya ini. Nah, tapi kalau misalnya dapat rasionya 2, lebih dari 1, 3, 4, itu namanya berarti kayak ini. Gitu ya. Bu, kalau misalnya rasionya 1 gimana? Nggak mungkin. Kalau rasio 1 hasilnya 0 jumlahnya. Karena kan penggandaan itu pasti ada nilainya, nggak mungkin 1 ya. Nah, Bu, ini maksudnya jumlah itu apa sih? Kan kalau suku kan nyari suku ya, suku 1, suku 2, 3, 4, 5. Nah, kalau jumlah itu maksudnya antara sisa suku 1, suku 2, suku 3. Tentukan jumlah suku 3.
jumlah suku 3 pertama maksudnya. Berarti dijumlahin antara 1, 2, 3 gitu yang namanya jumlah. Kan kalau kayak ini bisa manual kan ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti kebetulan sampai suku ke 100, 100, tentukan jumlah suku 100. Berarti gimana? Apa gempor dong ya kita yang ngitungnya. Tambah. Nah, makanya pakai rumus ini lebih gampang. Gitu, sama aja mau nanti deret hitung atau deret ukur gitu maksudnya jumlah itu ya. Buat nyari dijumlahin berapa sukunya gitu. Udah mulai paham ya ini teori-teorinya? Kalau sudah, langsung kita ke contoh soal. Ibu mau ngambil contoh soal yang dari buku paket. Oke, langsung disimak ya. Untuk contoh yang pertama ini sudah Ibu tulis. Jadi kita bahas tentang deret hitung dulu ya, atau aritmatika. Oke. Nih ada data maksudnya ya, sebanyak 7. Jadi ada 7 data. Yaitu 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 kan semua ada 7 kan. Jadi S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 sampai suku ke-7. Nah, tentukan besar data ke-10. Nah, ini kan baru sampai S7 ya. Berarti S8, S9, S10. Nah, cari berapa? Berarti ini yang ditanya S atau besar data itu suku ya. S10 gitu. Nah, ini tentukan jumlah suku ke-8. Jumlah, ingat kalau jumlah berarti J ya. J berapa? 8. J 8 gitu. Yuk kita hitung. Berarti nyari S10, Sn dulu ya. Rumusnya ini ya. A plus N min 1B gitu kan. Kita cari dulu A-nya udah ada belum? Diketahui A-nya. A itu mana? Yang suku pertama. Nih, yang paling pertama. A namanya 10. Nah, B-nya berapa? Selisihnya, lihat nih. Berarti 15 dikurang 10 sama dengan berapa? 5 kan? Atau sama aja, boleh nggak Bu ngelihat B-nya dari sini 20 kurang 15 sama aja. Atau 20 kurang 15. Atau 25 kurang 20 sama aja semua. Hasilnya 5, ya kan? B-nya 5. Nah, kalau dapat B-nya, berarti nanti kita masukin SN. SN ditanya S10. Berarti S10, N-nya 10 ya, ingat ya, N10. A-nya berapa tadi? 10 plus N-nya berapa tadi? 10 ini. Jangan kegok loh, N-nya 10 sama N-nya A. A10 maksudnya. 10 dikurang 1, B-nya berapa? 5 kan, udah dicari. Nah, 5 maksudnya. 5. Nah, berarti 10 tambah 10 kurang 1 berapa? 9 dikali 5. Nah, ini ngitungnya ingat nggak boleh 10 tambah 9 dulu baru dikali 5, nggak boleh. Ini maksudnya kayak kurung ini. Oh. Jadi 10 terus lagi di bawah plus 9 kali 5 berapa? 45. Baru jumlahin sama 10. 45 tambah 10 jadi 55. Nah, gitu ya. Nggak boleh nanti 10 tambah 9 baru dikali 5. Hasilnya pasti beda. Ingat kurungin dulu ya. Baru jumlahin ke depan. Dapat S10-nya jadi 55. Kalau kalian gak percaya, bener gak sih Bu 55? Cek. Ini 40 kan? Tadi berapa selisihnya? 5. 40 tambah 5, 45. 45. 45 berarti S8, ya kan? Tambah lagi 5, 50. Berarti S9. Tambah lagi 5, 55. Ya kan pas? Nah, gitu. Tapi kan kalau pakai manual kan pusing. Iya, kalau ini kebetulan S10. Coba kalau S100 sampai gempor terus 100. Tahu gempor nggak? Capek ya, apa capek maksudnya? Gak kelar-kelar gitu. Makanya pakai rumus. Itu lebih enaknya ya kan? Lebih mempermudah. Oke, sekarang kalau jumlah suku ke-8, berarti J8 ditanya. Yuk. Berarti J8 rumusnya apa ini ya? N per 2, 2A plus N min 1 B. Nah, berarti N-nya berapa? 8 ya, ingat ya. 8 bagi 2. 2 itu rumus ya. 2 lagi rumus lagi. A-nya berapa? 10. Itu kan. Titik itu dikali ya kalau Ibu ya. Plus kurangnya lagi. N berapa tadi? 8. Dikurang 1. Dikali B-nya berapa? 5.
Nah, kurangin aja, tutup lagi. 8 bagi 2 berapa? 4. Kalau udah, antepin aja. Kurung buka, 2 kali 10, 20. Ditambah, ini dulu dikurangin, 8 kurang 1, 7. Baru dikali sama 5. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah, 4 tetap 4. Nah, kurungnya kita selesaikan dulu. 20 tetap kan? Tulis lagi. Nah, ini dulu, 7 kali 5. Nggak boleh 20 tambah 7 dulu. 7 kali 5 berapa? 35. Nah, dapet 4. Nah, 20 tambah 35, 55. Nah, 55 dikali 4 berapa? 220. Selesai. Itu jadi kalau tadi ditulis kesimpulannya, jadi besar data ke-10 adalah 55 dan jumlah suku ke-8 adalah 220. Gitu ya. Semoga paham. Kalau udah lanjut ke contoh kedua. Nah, ini. Untuk contoh kedua, sama dari buku paket. Sebuah data penjualan 9 tahun terakhir. Jadi ada data 9 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Dari S1 sampai S9. Gitu. Nah, ini penjualannya, ini tahunnya. Tahun 2011 sampai 2003. Jadi mundur ya. Kan terakhir kan. Mundur ke belakang. Tentukan jumlah penjualan 9 tahun terakhir. Berarti kalau jumlah penjualan, berarti kalau jumlah itu apa yang ditanya? J ya, ingat. Berarti ini J. J9. Itu yang ditanya. Yuk kita cari dulu A-nya. Diketahui A-nya berapa? A itu S1. Nih A itu S1 ya. Berapa? Yang paling pertama. Nah, ini 100. Tulis. Nah, habis itu nyari B. Nah, B itu gimana B? B itu kurangin selisih antara yang sesudah sama sebelum. Berarti si 95 dikurang 100. Bukan 100 kurang 95 ya. Ingat, yang kedua, suku kedua dikurang suku pertama. Jadi 95 kurang 100. Atau suku ketiga kurang suku kedua. Atau suku keempat kurang suku ketiga gitu ya. Bu, ini hasilnya min ya, nggak apa-apa, emang min begitu adanya. 95 dikurang 100 berapa? Minus 5. Ya kan ya? Nah, udah. Minus 5. Nah, kalau udah A-nya berapa, B-nya dapat, langsung kita cari J9. Jadi J9 sama dengan rumusnya apa? Ini N per 2, 2A plus N min 1B. Tahu JN dulu ya rumusnya. Nah, nanti baru kita cari J9. Nah, N ini berarti 9 ya. Berarti 9 dikurangin 2 gitu kan. 2, A-nya berapa? 100. Ditambah N-nya berapa? 9 dikurang 1 dikali B-nya minus 5. Ya, jangan kegok. Kalau udah 9 bagi 2 berapa? 4,5 ya. Nah, udah. 2 dikali 100, 200. Ditambah 9 kurang 1 berapa? 8 ya kan? Dikali, kalian ya, min 5. Nah, kalau udah 4,5 turunin. 200 turunin. Tambah 8 dikali min 5. Hasilnya berapa? Minus 40 ya kan? Kan plus dikali min, jadi min. Nah, terus 4,5 200 ditambah kali min berarti min kan, berarti 200 min 40 berapa? 160 kan. Nah, jadi dikurang kan. Kalau udah 4,5 dikali 160 berapa hasilnya? Cari 720. Nah, gitu. Namanya J9. Nah, selesai. Jadi jumlah penjualan 9 tahun terakhir adalah 720. Begitu ya. Oke, kalau udah. Oh iya, Ibu mau nanya. Bu, apa perbedaan antara deret hitung dengan deret ukur? Yang tadi Bu bilang, harus ada selisih. Cek dulu soalnya. Ini selisih nggak ya? 10 ke 15 ke 20. Oh iya, ternyata ada selisihnya. Masing-masing. Ini sisi 5. Ini 5. Ini 5. Berarti namanya deret hitung. Ini juga sama, 100 ke 95. Oh iya, minus 5. Minus 5. Minus 5. Berarti namanya deret hitung. Itu yang paling penting. Berarti kalau misalnya selisihnya beda,
oh beda-beda ternyata ya, berarti namanya derajat ukur kalau kayak gitu ya, gitu paham kan? Kalau udah lanjut kita ke yang contoh yang ketiga. Nah itu contoh ketiga ini ibu ngambil dari latihan soal yang di buku paket. Kenapa ibu bahas? Karena pasti kalian pusing, jadi sengaja ibu bahas biar nggak pusing ya di sini. Oke yuk. Contoh soal yang ketiga, jika A-nya 100, di sini namanya di latihan soal nomor 2 ya. Halaman 50. Nah, jadi jika A 100, S2-nya 160, tentukan B, S11 sama J16. Nah, A ini kan S1 kan ya. Ingat S1 itu A, suku ke-1, ini suku ke-2. Nah, sekarang cari B-nya dari yang mana? Ini yang diketahui S2-nya. Jadi gini, S2 rumusnya atau SN, N dulu ya. Rumusnya itu apa? A plus N min 1B kan. Atau berarti S2 sama dengan A-nya berapa? 100 kan? Ditambah N-nya berapa? 2. 2 kurang, berarti 2 kurang 1 dikali B. S2-nya berapa tadi dapat? 160 kan? Jadi 160, ini 100, 2 kurang 1, 1 kan? Dikali B. Berarti 160 sama dengan 100 ditambah B. Kenapa B? 1 kali B, B kan? Berarti nyari B sama dengan 160 ya kan? Nah, ini pindah ruas ke sini. Plus jadi min. Jadi B sama dengan 60. Gitu. Kenapa sih pakai rumus ini? Ya biar dapat. Sebenarnya caranya gampang kalau untuk S2. S1 udah dapat. S1 jadi 100. S2 160. Selisihnya berapa? B-nya. Jadi 160 dikurang 100. 60 kan? Nah, dapat kan 60, nggak usah pusing-pusing. Nah, ini kenapa ibu jelasin ini? Nanti kebetulan ini kan yang diketahui S2. Coba kalau misalnya ntar yang diketahui S5, yang mau nggak mau kayak gini rumusnya. Nggak bisa begini kan? Ini kebetulan kan, tinggal dikurang doang. Gitu. Jadi biar paham juga ya kalau pakai rumus gimana ngitungnya. Ntar dapat B-nya tinggal diputer. Kalau nggak pakai rumus ini kebetulan tinggal dikurang doang. Untuk S2 doang yang bisanya. Untuk yang lainnya S3, S4, S5 pakai rumus ini gitu ya. Nah, dapat B-nya 60. Nah, selesai. Sekarang S11, suku ke-11. Berarti kalau S11, rumusnya apa? Tadi ini A ya. A plus N min 1B. Berarti A-nya berapa tadi? 100. S11 plus N-nya 11 ya. 11 kurang 1, B-nya 60. Jadi 100 ditambah 11 kurang 1, 10 dikali 60 ya. Berarti 100 gitu kan, 10 kali 60 tambah ya, salah ini, tambah 10 kali 60 berarti 600. Nah, tambahin jadi 700. Nah, selesai. Jadi S11 nya itu 700. Sekarang yang terakhir J16. J16 rumusnya dihafalin ya kalau bisa. N per 2, 2A plus N min 1B. Berarti 16. N-nya kan 16 bagi 2. Terus 2 dikali A-nya berapa? Tadi 100 ditambah N-nya 16 dikurang 1 dikali B-nya berapa? B-nya 60. Nah, gini kan. 16 bagi 2 berapa? 8 kan? Nah, terus dikali 2 dikali 100, 200 ditambah 16 kurang 1, 15 kan? 15 dikali 60. Nah, berarti 8 lagi 200 tetap ya. Ini kali dulu 15 kali 60. 900 gitu kan. Kalau udah 8, 200 tambah 900 berapa? 1100 ya. Nah, dikali 8 deh. Dapat 8, 8,
2800. Nah, selesai. Nyari J16 gitu ya. Semoga paham. Kalau udah kita lanjut ke deret ukur. Nah, sekarang kita akan bahas yang soal tentang deret ukur ya. Yuk. Ini udah ada soalnya. Ini di buku paket, yaitu contoh 4. Jika diketahui suku ketiga 100, nah penggandaan 5, tentukan suku ke 10. Ada penggandaan, berarti otomatis deret ukur gitu ya kelihatannya. Berarti diketahui dia suku 3, berarti S3 itu 100 gitu. Penggandaan itu P5 atau rasio ya. Tentukan suku ke 10. Nah, ini S1-nya udah ada belum atau A-nya? Belum kan? Berarti cari dulu A-nya. Cara nyari A-nya dari mana? Dari ini yang diketahui S3. Yuk, berarti S3 sama dengan 100. S3 rumusnya apa? SN dulu ya. SN rumusnya apa? Untuk yang si deret ukur. Nih rumusnya. A dikali P N min 1. Nah, udah dapat N-nya 3, SN 3. S3 maksudnya. A yang ditanya kan? P-nya dapat 5 kan? Masukin. N yang ditanya dikurang 1. Nah, S3-nya 100. Gini 100 kan? Betul 100. A-nya ditanya. Nah, terus N-nya udah dapat dong, tanya 3. Wih, lah ibu tulis nih 3 ya. Berarti N. Nah, 3 dikurang 1 berapa? 2 kan? Nah, kalau udah, sekarang kita balik A-nya. Berarti A sama dengan, nah, si 100. Tulis lagi. Kan cuma dibalik doang kan, A-nya sini, 100 sini. Nah, si N pangkat 2 nanti dipindah ruas, jadi ntar dibagi. Nah, jadi dibagi N pangkat 2 gitu ya. Yuk cari, berarti 100. Kenapa dibagi bukan dikali, jadi dibagi ke bawah gitu ya. Nah, N pangkat 2 berapa? N pangkat 2 berarti N dikali N. N nya 2 kali. N sih 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5. 5 nya 2 kali. Berapa? 5 kali 5 25 gitu. Jadi 100 dibagi 25 berapa? 4. Nah, dapat A nya 4. Kalau udah dapat A nya 4, baru kita bisa cari S10. Berarti S10 rumusnya A dikali P N min 1. Berarti A nya berapa dapat tadi? 4 dikali P nya berapa? 5. N nya tadi 10 kan ditanya. 10 dikurang 1. Nah, jadi S10 sama dengan, nggak boleh 4 dikali 5 ya. Nah, isi 5 ini diselesaikan dulu ini, baru dikali 4 gitu ya. Berarti 5 dikali 10 kurang 1, 9. Nah, kamu cari pakai kalkulator 5 sampai 9 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai 9 kali. Kalau manual boleh, tapi tak capek kan pasti. Berarti pakai kalkulator aja. Kalkulatornya tulis yang saintifik ya. 5 pangkat 9 ada tuh. Berarti 4 kali 5 pangkat 9. Dapat hasilnya 1953125. Nah, panjang banget ya, ini tulis semua. Udah dapat S10 kaliin sama 4 baru. Nanti hasilnya 7812500. Nah, selesai. Gitu ya. Paham? Semoga paham. Pokoknya langkah pertama cari dulu A-nya. Dapat A, P-nya udah ada, tinggal dimasukin ke apa soalnya. S10, berarti cari di sini S10 rumusnya ya. Agak ribet ya pangkat-pangkatan ya. Nanti lama-lama terbiasa kok. Nah, kalau udah langsung ke contoh terakhir, yaitu contoh 5. Nah, ini contoh 5. Nah, di sini contoh kelima. Yuk, jika suku pertama itu 4, berarti diketahui A ya, 4. Angka penggandaan 5. Berarti P-nya 5. Contohkan jumlah 5 suku pertama dan suku ketujuh, berarti J. Berarti yang ditanya adalah J5 ya kan. Dan suku berarti S7. Nah, yuk kita cari dulu. Berarti
J5, JN rumusnya apa? Nyari JN. Nah, lihat dulu nih dia. P-nya berapa? 5. Berarti P itu lebih dari 1. Berarti pakai rumus yang lebih dari 1. Mana rumusnya? Ini kan? Nah, ini. Berarti kayak ini rumusnya. Yang lebih dari 1. Kalau misalnya P-nya kurang dari 1 baru ini. Ingat ya, rumus ini ya. Ditulis ya. Berarti rumusnya JN A, taruh nggak kelihatan A, JN A P pangkat N dikurang 1 per P dikurang 1. Nah ya rumusnya. Yuk kita masukin. Yang ditanya berarti J berapa tadi? 5. A nya berapa? 4 ya. Nah P nya berapa? 5. N nya 5. Yang ditanya kan N nya 5 JN dikurang 1 per P nya 5 ya kan, dikurang 1. Nah, udah ngitung gini sama dengan 4, tulis 4, nah, kurungin 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 dicari berapa? 3, 1, 2, 5 ya. Berarti 5 nya ada 5 kali. 5 kali 5 kali 5 ambil 5 kali. Dikurang 1 ya. Per, nah 5 kurang 1 berapa? 4. Nah 4 ada 4. Ini kan dikali. Coret aja. Kan 4 bagi 4 1 kan? Nah, jadi 1 maksudnya sisanya. Berarti 3, 1, 2, 5 dikurang 1 berarti 3, 1, 2, 4. Nah, selesai. Ini kan kebetulan bisa dicoret. Enggak semua bisa dicoret ya. Tergantung dari angkanya. Kalau misalnya angka yang ini 7, ya nggak bisa lah sama 4. Berarti tetap ntar 3, 1, 2, 5 dikurang 1 dulu. Kan 3, 1, 2, 4. Baru dikali sama yang depannya. Kalau udah boleh dibagi bawah. Gitu ya. Oke, semoga paham. Udah selesai sampai di sini materi kita sampai contoh ke-5. Gitu. Ini kan kebetulan nggak itu kan nggak berurutan, dibaris-barisin gitu kan. Itu sama aja ini. Misalnya gini ya. Kasih misalnya deh. Misalnya diketahui 2 dikali 4 8 seterusnya. Tentukan suku ke 7. Berarti gimana? A nya dapat kan? Ini A. Nah ini lihat dia selisih apa penggandaan. Berarti apakah hitung apakah ukur? 2 ke 4 2 ya. 4 ke 8 berapa selisihnya? Beda banget kan, nggak mungkin 2. Berarti namanya deret ukur. Lihat P nya bener nggak? 4 bagi 2 sama dengan 8 bagi 4. Oh iya 2. Berarti namanya deret ukur. Gitu kan. Berarti dia rumusnya kalau suku ke 7 SN rumusnya A P N min 1 gitu kan ya. A nya berapa? 2. P nya 2. N nya misalnya mencari S7 berarti S7 7 kurang 1. Nah 2 terus lagi nggak boleh 2 kali 2 loh, ingat nggak boleh 2 kali 2. Berarti ini diselesaikan dulu. Berarti 2 7 kurang 1 6. Nah cari deh 2 sampai 6 kali berapa? Dapat berapa? 64 ya. Berarti 2 dikali 64 hasilnya berapa? 128. Nah selesai kayak gitu. Ngerti kan? Sama aja ya. Kalau ini kan tadi kan nggak pakai ini koma-komaan. Kalau koma-komaan kayak gini juga sama ngerjainnya. Nah semoga pada paham semua ya untuk deret hitung dan deret ukur. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat.